Ya, saya mau ambil judul ini. Kapan aku melibatkan Tuhan? Ya, kapan aku melibatkan Tuhan? Jadi kalau saya tanya temannya, kapan kamu melibatkan Tuhan? Ya, tanya diri sendiri, kapan aku melibatkan Tuhan? Ya, Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan 14. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, kalau tadi pujiannya berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah turut bekerja di dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Ya. Kapan aku melibatkan Tuhan? Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, Yeremia pasal 17 ayat 7. Ya. Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pertanyaannya adalah, kapan kita menghidupi firman Tuhan tersebut? Kita percaya, memang kalau kita mengandalkan Tuhan, harapan kita kepada Tuhan, iya, Tuhan turut bekerja dalam segala situasi, dalam segala perkara. Pertanyaannya, kapan kita melibatkan Tuhan? Kapan saya melibatkan Tuhan? Kapan Bapak Ibu Saudara semuanya melibatkan Tuhan? Kapan Bapak Ibu Saudara semuanya, kita semuanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Ya. Tanya sebelah coba, kapan? Kapan? Bapak Ibu Saudara semuanya dikasihi Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Daud, saudara. Di dalam Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai dengan 14. Dalam kitab Mazmur ini Bapak Ibu Saudara semuanya, ya sambil berjalan saudara, karena waktu cukup panjang, ini firman Tuhan juga cukup banyak. Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan 14 itu diawali dengan mektam daripada Daud. Mektam daripada Daud, puisi nyanyian daripada Daud pada saat itu ketika orang-orang Filistin menangkap dia di Gat. Dia menyampaikan nyanyian, dia menyampaikan puisi, dia menyampaikan apa yang ada dalam hatinya kepada Tuhan. Pada waktu berada di Gat. Gat adalah salah satu dari 5 kota di Filistin. Ya. Salah satu dari 5 kota di Filistin. Daerah musuh, wilayah musuh daripada orang Israel. Nah, saudara semua dikasih oleh Tuhan. Saat itu Daud lari menjauhi Saul. Dia lari karena Yonatan memberitahu, kamu akan dibunuh oleh Saul ayahku. Akhirnya dia lari, sampailah dia di Gat, daerah musuh. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Ya. Karena Saul akan membunuhnya, larilah dia, Daud dan sampailah di Gat. Dalam 1 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai dengan 2. Itu cerita tentang Daud lari, ya. Dan juga Samuel pasal 22 ayat 17 sampai dengan 19. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Sebelum dia sampai di Gat, sebenarnya Daud ini dia sudah sampai di daerah yang namanya Nob, ya. Nah, sebelumnya Daud lari ke Nob karena ketahuan oleh Doeg, orangnya Saul juga. Tahu kalau si Daud ini sembunyi di Nob karena ada orang-orang yang Saul yang tahu, oh dia sembunyi di sana. Akhirnya kemudian lari lagi ke Gat. Nah, kita ikuti cerita ini Bapak Ibu Saudara ya. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Nah, saudara semua dikasih Tuhan. Ya, oke, Daud ditangkap di Gat oleh orang-orang Filistin. Begini firman Tuhan. 1 Samuel pasal 21 ayat 11. Setelah dia sampai di Gat, dari Nob kemudian lari ke Gat, dia ditangkap ya. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, Akis ini adalah raja di Gat itu, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari?
Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, ini orang-orang daripada Gad itu mengerti. Jadi saudara harus banyak kenal siapa Daud. Karena Daud dikenali, akhirnya dia ditangkap oleh orang-orang Filistin dan dihadapkan kepada Raja Akis. Memang kadang-kadang aneh saudara, mengapa Daud ini sudah tahu kalau Gad itu daerah musuh, itu wilayah Filistin, ngapain juga dia lari ke sana? Sudah tahu itu daerah bermasalah, itu daerah rawan, itu jalur biasa, kenapa juga ke sana kan? Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, Daud lari ke sana, ngapain? Mengapa dia lari ke wilayah orang-orang Filistin? Kita tahu kan Goliat dari Filistin dikalahkan oleh Daud. Ini kan sama saja ini keluar dari kandang singa masuk ke kolam buaya. Ya. Keluar dari tubuh api lompat di atas kompor, sama aja saudara terbakar ini. Nah ini yang terjadi pada Daud. Ada apa? Ya mungkin saja menurut Daud di sana aman loh. Nob sudah nggak aman karena ketahuan oleh Doeg, anak buahnya si Saul. Kemudian dia lari ke Gad, mungkin saja aman. Karena dia pikir ya mungkin karena Saul gak bakalan berani dia masuk ke Filistin, gak berani dia masuk ke Gad sana karena memang itu lagi musuhan. Dia masuk akal juga. Paling gak berani dia. Saudara kalau ingat kisah, ada pernah mungkin ya zaman kecil saya dulu saya pernah melihat film Mystery of Tom and Jerry, tikus, kucing dan juga anjing. Saudara, saat tikus ini dikejar-kejar oleh kucing, larinya kepada siapa? Anjing. Dia tahu kalau dia kepada anjing gak bakalan kucing ini berani macam-macam. Nah seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, mungkin anak-anak kita pun juga seperti itu ya. Kalau kita punya anak kecil ya, punya anak kecil, mamanya marah, kamu seperti ini, kamu jangan nakal, kamu jangan loncat sana, loncat sini, meja, turun meja dan sebagainya. Jangan ambil itu. Dia larinya pasti kepada orang yang minta perlindungan. Dia dimarahi oleh mamanya, larinya ke papanya, karena mamanya nggak mungkin berani sama papanya. Nah seperti itu. Nah Daud rupanya juga punya style seperti itu. Nah saudara semua dikasih oleh Tuhan. Tetapi apakah Daud di sana benar-benar aman? Apakah Daud di sana benar-benar dia mendapatkan perlindungan? Kenyataannya saudara, dia ketahuan. Orang-orang Gad kenal, orang-orang Gad mengetahui siapa Daud. Dan saat itu udah ketakutan sama sekali. Dia takut dia. Keluar dari kandang singa masuk ke kolam buaya. Ketakutan, Daud ketakutan. Bukan daerah aman. Kalau dia berpikir, oh di Filistin aman karena Saul nggak mungkin ke sana. Tetapi rupanya mereka kenal dan bahkan ditangkap oleh mereka. 1 Samuel pasal 19 ayat 12. Ya. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 19 ayat 12. Daud memperhatikan perkataan itu, perkataan pegawainya itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad. Takut nih. Nah, rupanya ketahuan ini saya menyamar, rupanya ketahuan ini aku masuk di daerah Gad ini. Daud sangat ketakutan sekali saudara, identitasnya ketahuan. Dan apa yang dia lakukan? Ya, apa yang dia lakukan ketika ketangkap basah itu? Daud berbohong. Daud berbohong dengan cara apa? Berpura-pura sakit ingatan, ya, berpura-pura gila, berpura-pura gila. 1 Samuel pasal 21 ayat 13. Sebab itu ia berlaku seperti orang sakit ingatan di depan mata mereka dan berpura-pura gila di dekat mereka. Nah, pura-pura gila, pura-pura edan ini. Ya, saudara, ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya melayang ke janggutnya. Nah, ini terlalu banget. Pura-pura gini. Harun urapannya turun sampai ke janggutnya. Iya, Daud ludahnya meleleh sampai ke janggutnya. Pura-pura
yang kepepet ya seperti ini. Gaya-gaya orang yang kepepet itu seperti itu. Ya. Rupanya rasa takut dia, rasa takut Daud ini membuat dia melindungi dirinya dengan cara yang sangat memalukan, dengan cara-cara action, dengan cara-cara drama yang sangat memalukan. Berbohong, dia pura-pura sakit ingatan, pura-pura gila. Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Saya teringat kembali tentang kisah kancil. Kancil itu ketika ketangkap, saudara, dia bisa pura-pura mati. Bisa dia pura-pura mati. Dan liurnya juga keluar dari mulutnya. Tapi begitu kita lempar dari luar, karena kita mengerti, ini udah mati ini. Bau lagi. Dia bisa mengeluarkan bau dari mulutnya. Orang yang tidak tahu dikiranya itu mati. Begitu dilempar keluar, dia langsung lari kencang sekali. Itu kancil. Ya, teman saya pernah mengalami hal yang demikian pada waktu saya berada di Kalimantan Barat, daerah di Kapuas Hulusan. Ya, kayaknya nggak masuk akal bisa seperti itu. Dan rupanya juga punya trik-trik yang demikian. Ya. Bisa dia rupanya drama yang demikian. Ya. Saudara semua dalam Tuhan, melihat Daud seperti itu, saudara, apa yang dilakukan oleh Akis? Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu saudara, firman Tuhan menceritakan tentang Daud. Daud pernah berbohong waktu di Nob. Ini bohong yang kedua, yang ketiga kali sepanjang perjalanan dia lari dari rumah dia. Ya. Daud pernah berbohong waktu di Nob. Dia mengatakan, aku datang ke Nob ini karena aku disuruh raja. Padahal nggak ada, Saul itu nggak ada. Hanya karena dia takut sama Saul, dia lari ke sana, ketemu imam di sana, kemudian dikatakan aku disuruh oleh raja. Itu sebabnya dia di sana dapat makanan, diservis dan sebagainya. Ketahuan dia bohongnya, nah ketahuan doang tadi baru dia lari ke enggak. Ini bohongnya kedua. Ya. Nah, istri Daud juga pernah berbohong. Sebelum melarikan diri dari rumah, istrinya itu berbohong kepada orang-orang Saul juga. Daud sudah keluar dari jendela, lari karena mau ditangkap Saul. Nah, istrinya bilang, di mana? Waktu Saul bertanya di mana Daud, dia lagi tidur. Dia ditutupi dengan kayak selimut, ada perafif ditutupi seperti itu. Dia katakan dia sakit. Bohong yang pertama ini sih. Bohong. Karena apa? Inilah masalah terus. Ya. Bapak Ibu Saudara sebagai kasih Tuhan, ini rentetan cerita dia kenapa sampai di Gad. Karena Daud pura-pura gila, karena Daud gila, tapi pura-pura kali ini Raja Akis menolak Daud. 1 Samuel pasal 21 ayat 14 sampai dengan 15. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat, kata Raja Akis, bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya dia menunjukkan gila dari kataku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Suruh keluar. Ini orang gila. Orang gila di sini kurang. Banyak orang gila, banyak stoknya bagi Raja Akis. Saudara semua di dalam Tuhan. Nah, ini saudara. Masalah saudara yang tidak ada jalan keluarnya. Kalau kita lihat masalah yang terjadi pada Daud, ya, masalah yang tidak ada jalan keluarnya adalah masalah yang kita hadapi sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Ya. Tanpa melibatkan Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan, masalah bertubi-tubi terus. Bayangkan dari keluar rumah sampai dengan di Gad, Daud mengandalkan kekuatan dia sendiri. Dia berhasil mengelabui Raja Akis, tapi adakah dia mendapatkan ketentraman? Tidak ada. Apakah di Gad dia mendapatkan keamanan? Tidak. Bertubi-tubi terus dia, kejar terus dalam ketakutan. Nah, ini karena apa? Dia tidak melibatkan Tuhan. Jadi kalau ditanya kapan aku melibatkan Tuhan,
Ya, kapan aku melibatkan Tuhan? Nah, saudara bisa menjawab sendiri. Masalah yang tidak ada jalan keluarnya adalah masalah di mana kita hadapi sendiri tanpa kita melibatkan Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Akhirnya Daud minta pertolongan kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 56 ayat 2. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan menghina aku. Ini firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi aku dan menghina aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Dia minta tolong kepada Tuhan. Mulai dia menyadari bahwa dengan kekuatan yang dia tidak mendapatkan keamanan. Yang kedua, Daud percaya kepada Tuhan. Ya. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku dipercaya kepada Allah. Nah, waktu aku takut, aku percaya kepada Allah. Memang dia mengalami ketakutan masih, walaupun dia berhasil menjadi orang gila, tapi tetap menjadi ketakutan. Waktu aku takut, aku percaya kepada Allah. Nah, ini saudara semua jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Kepada Allah yang firman aku puji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku? Tidak ada. Tidak ada. Ketika kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan berseru dan memuji Allah. Mazmur 56 ayat 10. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Nah, itu saudara. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Kuasa Allah jauh lebih besar, lebih daripada kesesakan, daripada masalah yang kita hadapi. Dalam segala situasi, kuasa Allah jauh lebih besar. Ya. Aku berseru, aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada firman-Nya Allah puji, kepada Tuhan firman-Nya puji. Nah, Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Ini ya yang dilakukan oleh Daud. Kepastian ini, keyakinan Daud kepada Tuhan, keyakinan akan pertolongannya kepada Tuhan membuat dia semakin yakin untuk memuji Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Mungkin Tuhan berkata, Daud selama ini kamu kemana saja? Kok tumben kamu hari ini datang? Kok tumben kamu selama ini kemana saja? Ya. Apa kamu sudah lelah berbohong? Kamu sudah lelah untuk main action? Sudah lelah untuk main drama? Kemana kamu selama ini? Sudah capek kah? Sudah lelah kah? Kenapa kamu datang kepadaku? Sudah. Kalau Tuhan pun bertanya kepada mengapa selama ini mengandalkan kekuatan kamu sendiri? Mengapa selama ini merasa kamu diri kamu itu hebat? Kamu tidak melibatkan saya, tidak pernah melibatkan Tuhan, tidak pernah melibatkan Allah yang kau percayai selama ini. Mungkin kalau Tuhan marah seperti itu, Anda bisa menunduk saja. Anda bisa diam saja. Bapak Ibu Saudara semua yang berkati oleh Tuhan. Itu yang disebut namanya Daud itu ya, the power of kepepet ya itu, tenaga kepepet ya seperti itu, baru dia datang kepada Tuhan. Ya gak salah saudara. Tuhan pun juga bilang kok marilah kamu kepadaku. Jangan tidak sudah berbuat. Gak apa-apa datang saudara. Tapi selama kau baik-baik saja, kemana kamu? Kan seperti itu. Selama kamu tidak ada masalah, tidak ada persoalan, kemana kamu selama ini kok tiba-tiba kamu datang? Tuhan memang
memang mengundang. Tuhan memang mau anak-anak itu datang kepada Dia dalam keadaan apapun juga. Tetapi bisakah kita menjawab ketika Tuhan berkata, di mana kamu selama ini? Saudara semua adalah Tuhan. Setiap saat, setiap waktu. Itulah saudara kita melibatkan Tuhan. Kondisi tidak baik, kondisi baik, kita libatkan Tuhan. Kita kan tidak tahu masalah yang terjadi. Terus saya sampaikan saudara kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Setiap pagi saya tidak tahu apa yang terjadi kepada nanti malam atau nanti siang, saya tidak tahu. Tapi saya bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya serahkan hidupku hari ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi terserah Tuhan. Seperti itu. Sudah enak kita menjalani. Karena apa? Kalau kita sudah serahkan seperti itu dalam genggaman Tuhan, ini sudah aman kita. Aman dalam arti baik. Apapun yang terjadi baik menurut Tuhan. Selalu setiap pagi kami berkata seperti itu. Tuhan di depan kami dari pagi, siang, sore, malam kami dalam hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kekerjaan yang kami berkata Dia. Bapak Ibu Saudara semua dan Tuhan. Yang keempat, Daud berjanji kepada Allah. Ngajarku kepadamu ya Allah. Mazmur 56 ayat 13. Ngajarku kepadamu ya Allah. Akan kulaksanakan dan korban syukur akan kubayar kepada-Mu. Ada pernah membuat janji seperti ini? Saya teringat Yakub, saudara. Kalau aku selamat dan selamat kau akan berikan persepuluhan kepada Tuhan. Nah ini Daud juga demikian. Akan kulaksanakan, akan kuberikan syukur, korban syukur, dan akan kubayar kepada Tuhan. Saya beberapa tahun yang lalu pernah mendengar seseorang berjanji. Dia memiliki nanya. Kalau semuanya sudah beres, ya, aku akan mengadakan yang sesuatu yang lebih besar lagi. Tapi yang saya lihat, follow up tidak lanjut dari apa yang dikatakan orang tersebut tidak ada. Saya orang yang paling takut berjanji Bapak Ibu. Saya paling takut membuat janji, saya paling takut membuat nazar. Saya pernah berkata kepada Pak Ali, saya paling takut membuat janji, saya paling takut membuat nazar. Benar. Takut apa? Takut lupa. Nah janji kalau lupa kan repot, menjadi hutang, menjadi masalah. Lebih baik kalau bisa ya sudah langsung kerjakan. Tapi kalau saya suruh membuat janji, saya paling takut lupa. Setelah itu kemudian tidak mengerjakannya lagi. Masalah ini. Takut saya juga membuat janji. Sudah semua adalah Tuhan. Ada orang yang berkata, nanti kalau aku sudah tua akan melayani Tuhan. Nah, tua ini ukurannya berapa? Ukuran berapa? Nanti kalau aku sudah tidak bekerja, aku akan melayani Tuhan. Ukurannya seperti apa hari-hari kita bekerja? Daud yakin dan percaya. Bapak Ibu Saudara semua dikasih Tuhan, ada orang-orang yang buat janji yang seperti itu. Nanti aku akan bekerja di ladang Tuhan, aku akan bekerja melayani Tuhan, aku akan bekerja full time dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya nggak ada. Ini saudara. Ini yang saya takut, makanya tidak berani. Kalau saya bisa kerja, dan udah ya boleh kerjakan saja. Didengar orang mau juga. Ya kadang kemarin Pak Martin janji rupanya enggak. Nah mau juga. Lebih baik adalah kalau bisa kerjakan saja. Saya paling takut juga. Oh janji ketemuan kah? Oh janji apapun kah? Nanti ketemu di gereja ya, nanti ketemu di Pangkalan dulu ya. Nah ini yang saya takut. Makanya ketika saya berjanji pun dengan seseorang, saya pasti akan datang duluan kalau sampai ada kekecewaan. Nah, saudara semua adalah Tuhan. Ngajarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Nah ini, ngajar akan dilaksanakan. Kalau enggak, beban ini.
menjadi hutang seperti dosa. Dosa itu hutang. Makanya Tuhan menebus, kita nggak bisa menebus. Ya. Manusia, saudara, untuk menerima penderitaan selama hidupnya sanggup. Ya enggak? Sanggup manusia untuk menerima kesusahan sepanjang hidupnya, sanggup. Tuhan tahu itu. Mau 50 tahun menderita, manusia sanggup. Tapi yang tidak sanggup adalah ketika mereka di dalam kegagalan kematian. Itu ya, manusia tidak akan sanggup. Benar nggak, saudara? Nggak akan sanggup. Tuhan tahu kekuatan manusia. 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, sanggup manusia. Tapi manusia tidak pernah sanggup hidup di dalam kematian abadi. Itu sebabnya ditebus oleh Tuhan. Datang sebagai penebus. Dan jangan sampai nanti yang sudah kita ucapkan menjadi jalan kita menuju pada kematian kekal. Najarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab kau telah meluputkan aku. Nah, banyak kan orang berjanji, nanti kalau aku sembuh, kalau aku diberkati, aku akan memberi. Ya. Kalau aku sudah mendapatkan, aku akan memberi. Ujung-ujungnya lupa. Bukan tidak mau beri, lupa. Nah, masalah. Ya. Ini saudara, masalah. Bayangkan kalau Daud ini, dia sudah diluputkan, kemudian dia lupa. Masalah kan? Dia sudah bebas dari masalah, nggak tersandung lagi. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ini yang disebut namanya orang Leo, hidup di hadapan Tuhan. Ya, di dalam ayat 14 ini. Orang Leo hidup di hadapan Tuhan. Bapak dan saudara semua dikasih oleh Tuhan. Inilah najar yang dulu juga pernah dibuat oleh Yakub. Nah, masalahnya kan ini, saudara. Mengapa hanya pada saat dalam tekanan saja, hanya saat dalam masalah saja, orang baru mencari dan berserah kepada Tuhan. Aku ada masalah baru cari kepada Tuhan. Kembali kepada tadi, kemana kamu selama ini? Kemana kamu selama ini? Apakah karena kamu baik-baik saja sehingga kamu tidak datang kepada Tuhan? Kamu nggak korak diri lagi di hadapan Tuhan? Hidup dalam cahaya kemuliaan Allah. Kemana? Mengapa hanya pada saat kau tertekan, kau dalam masalah, baru kau mencari Tuhan? Yang kedua, dan mengapa hanya ketika jalan orang itu merasa buntu, sudah nggak ada jalan lagi, sudah nggak ada pertolongan lagi, dia baru teringat dan minta pertolongan kepada Tuhan. Iya. Oh iya, ya ada Tuhan, aku lupa. Ya. Aku lupa. Begitu jalan dulu, dia baru datang kepada Tuhan. Jadi Tuhan ini kayak ban serep aja. Bapak Ibu, apakah sikap seperti itu yang dimaksud di hadapan Tuhan? Apakah seperti itu? Hidup yang namanya melibatkan Tuhan. Apakah seperti itu yang namanya hidup mengandalkan Tuhan? Ya. Firman Tuhan dari berkata, saudara, di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, kembali pertanyaan, kapan kita menaruh harapannya kita kepada Tuhan? Awal-awal sekali lakukan, pergilah kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, ini mengandalkan Tuhan atau melibatkan Tuhan. Apa artinya melibatkan Tuhan? Percaya dan mempercayakan, ya. Percaya dan mempercayakan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Percaya dan mempercayakan. Nah, mempercayakan itu bisa kasih analogi seperti orang mempercayakan uang Tuhan kepada seseorang.
Saya percaya kepada Pak Banje kan mau ke Goa ini, Pak saya tolong Pak uruskan kakak saya sekalian. Nah ini saya percaya kepada Pak Banje dan mempercayakan. Gitu. Saya yakin Pak Banje bisa menyelesaikan, saya yakin dan percaya. Kalau KTP saya berangkat sendiri karena foto kan. Tapi kalau untuk kakak saja bolehlah gitu, bisa. Atau mungkin pada perangkat desa, ini percaya dan mempercayakan. Jadi mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, percaya dan mempercayakan sepenuhnya. Nah, saudara semuanya itu, ya. Percaya adalah sikap hati. Kita yakin Tuhan sanggup menolong, menyelamatkan kita. Sedangkan mempercayakan dan tindakan kita adalah kita kepada Tuhan karena kita percaya. Karena kita percaya, kita mempercayakan. Kita percaya kepada Tuhan, kita mempercayakan hidup kita kepada Dia. Dari pagi, siang, sore, malam, Tuhan terserah dan tidak usah jadi. Ya. Tetapi kalau kita bilang terserah Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan, maksudnya terserah itu juga bukan berarti kita pasif. Ya. Sudah serahkan kepada Tuhan, bukan berarti kita pasif. Ya kita harus aktif. Yeremia pasal 17 ayat 8. Ya, di dalam ayat 8 di sana juga dikatakan bagaimana ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datang yang pasrih, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang melibatkan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan sudah percaya dan mempercayakan, bukan berarti dia pasif, tetap harus aktif. Gak diam saja. Bukan bilang Tuhan gak ada mau yang jadi, sudah diam saja. Tapi yang jelas saudara, ketika kita mengatakan Tuhan mengusahakan semua ke dalam tahun kita sudah aman, ya, aman. Kita tinggal melakukan tugas-tugas kita saja. Karena apa? Sudah di dalam ini genggaman Tuhan. Ini posisi kita. Ya. Aktif itu seperti akar yang terus mencari sumber air. Seperti akar yang terus mencari sumber air. Akarnya seperti itu, dia akan mencari sumber air. Saya tanam bunga di depannya itu, dia mulai layu karena apa? Memang kering. Pertama saya tanam itu memang kering. Saya siram saja terus. Ada lagi saya menanam lagi itu namanya pucuk merah itu. Karena tidak bisa menyerap air, akhirnya nggak bisa tumbuh kan, tidak bisa tumbuh besar, jadi pasti kecil. Karena apa? Di atas batu, akar-akarnya dia nggak bisa menyerap. Di atas batu itu sudah di pojok itu, nggak bisa. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan, dia aktif seperti akar. Orang yang percaya, saudara, dia tidak kenal waktu, dia tidak kenal keadaan, terus aktif di dalam Tuhan. Dia akan mencari Tuhan. Itu aktif seperti akar, tidak pernah berhenti mencari batang air. Ya. Dia terus bergerak mencari Tuhan. Jadi jelas sekali saudara bahwa mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan sama sekali bukan sifat yang pasif. Diam saja nggak melakukan sesuatu apapun. Nah kalau orang percaya seperti ini, apa yang dia dapat? Tidak ada. Sudah tercatat dalam kehidupan tapi nggak melakukan sesuatu apapun, coret aja. Coret aja. Bukan Tuhan yang mencoret, jadi kadang-kadang perbuatan kita sendiri yang tidak melakukan sesuatu apapun, nggak melakukan sesuatu apapun saja itu bukan sebuah perbuatan, apalagi melakukan yang salah. Jadi masalah dua kali kan. Nah, saudara semuanya Tuhan, inilah mengandalkan Tuhan atau melibatkan Tuhan. Jadi kalau ditanya kapan aku melibatkan Tuhan, adalah setiap waktu, setiap keadaan, setiap situasi, tanpa memandang aku kepepet atau tidak. Ya. Jangan gunakan lagi the power of kepepet, tenaga kepepet untuk datang kepada Tuhan. Nah, saudara, libatkanlah Tuhan. Ya, libatkanlah Tuhan. Maka selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah kita. Libatkan Tuhan. Jangan berbicara, jangan bilang aku sekarang nggak ada masalah, aku baik-baik saja, ekonomiku baik, kesehatanku baik, keadaanku baik, keluargaku baik.
Tapi kalau tidak ada melibatkan Tuhan, saudara, setiap orang mengalami masalah ya, setiap orang ada masalahnya masing-masing. Itu akan menuju jalan buntu cepat atau lambat. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 tadi, ya kan? Libatkan Tuhan. Bukan tak ada jalan keluar bagi masalah yang ada pada diri manusia, tapi manusia itu sendiri yang tidak mau melibatkan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga masalah itu tidak kunjung selesai seperti yang dia alami. Dan keluar rumah sampai di gang yang jadi bermasalah, bohong terus. Ini saudara sebagai Tuhan. Dan baiklah tutup firman Tuhan ini. Saya sudah mengomentasi yang masuk ke depan. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan.